Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila akan mempresentasikan tentang bab 2 yang berjudul Al-Kalamun Isya'i Tholabi fi Riwayah Al-Karnak li Najib Mahfud. Yang pertama, pengertian sastra Arab. Sastra Arab berkaitan dengan khazanah kesusastraan yang berada di wilayah Timur Tengah atau Arab Saudi yang mencakup berbagai negara di Asia Barat dan juga Afrika Utara. Sastra Arab merupakan berbagai macam tulisan dan cerita lisan yang berupa puisi atau prosa yang digubah dan ditulis oleh para penyair berkebangsaan Arab. Prosa atau dalam bahasa Arab itu nathar, sedangkan puisi dalam bahasa Arab adalah syair, yang mana puisi ini memiliki karakteristik yang khas dan menonjol seperti akhir bunyi yang sama atau qafiyah, serta menggunakan kajian pola tertentu dengan kajian ilmu arut. Semua sastra, baik sastra Arab, Inggris, Indonesia, dan lainnya, dibagi menjadi sastra tulis dan juga sastra lisan. Dan sastra tidak banyak berhubungan dengan tulisan, tetapi lebih ke bahasa yang dijadikan alat untuk mengekspresikan perasaan, pemikiran, dan pengalaman penyair. Jadi, kategori sastra itu antara lain prosa atau nasr, puisi atau syair, drama, masrahiyah, novel sastra atau prosa panjang, bahasa Arabnya riwayat. Kemudian yang kedua, pengertian novel atau riwayat. Novel dalam bahasa Arab adalah riwayah, adalah karangan prosa yang panjang mengandung berbagai rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat pelaku. Bahasa yang digunakan dalam novel biasanya menggunakan bahasa sehari-hari, dan dalam novel terdapat beberapa unsur terpenting yang ada di dalamnya, yaitu unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik novel terdiri dari tema, alur, latar, tokoh, dan penokohan, gaya bahasa, dan amanat. Sedangkan unsur ekstrinsik terdiri dari latar belakang pengarang, psikologi pengarang, kondisi sosial politik, dan juga sosial budayanya. Kemudian yang ketiga, novel Karnak Kafe. Novel ini ditulis oleh salah satu sastrawan terbaik Mesir yang telah meraih Nobel Sastra pada tahun 1988. Beliau menulis novel Karnak Kafe ini pada tahun 1974 hingga 1982. Dalam novel ini menceritakan tentang memorial situasi Mesir pada tahun 1960-an. Pada saat itu, penduduk Mesir dilanda berbagai kekacauan dan juga kecemasan, terutama akibat kalahnya perang Mesir melawan Israel pada tahun 1967. Pengkhianatan, saling tuduh dan curiga, serta balas dendam menjadi bagian dari kehidupan masyarakat kala itu. Selain itu, karya ini keotoriteran pemerintahan Mesir yang membuat warganya selalu cemas dan tidak nyaman. Dalam novel ini, Hilmi Hamada, Ismail Asyeh, dan Zainab Diab menjadi potret penderitaan masyarakat Mesir. Karena adanya perbedaan paham dan keyakinan politik dengan pemerintah, mereka diberangus kehidupannya. Novel ini menjadi menarik dibaca dan dikaji karena tak selalu memunculkan terkait politik saja, melainkan di tengah polemik sosial politik pada saat itu tersadap kisah cinta seorang wanita yang bernama Qurunfula, mantan penari legendaris yang berparas ayu, pemilik kafe Karnak, dan juga menjadi daya tarik agar orang-orang mampir di kafe Karnak. Selanjutnya adalah biografi Najib Mahfud. Najib Mahfud, nama lengkapnya adalah Najib Mahfud Abdul Aziz Ibrahim Ahmad Pasha. Nama itu diberikan oleh orang tuanya kepada Najib Mahfud sama seperti nama Dr. Profesor Najib Pasha Mahfud yang mana telah membantu proses kelahirannya. Najib Mahfud lahir di daerah Gamalia, Kairo, Mesir pada tanggal 11 Desember 1911 dan wafat pada tanggal 30 Agustus tahun 2006. Beliau merupakan seorang sastrawan yang sangat tersohor, bahkan pernah mendapatkan penghargaan Nobel dalam bidang sastra pada tahun 1988. Banyak dari novelnya mula-mula diterbitkan dalam bentuk seri, termasuk Anak-anak Gebelawi dan Lorong Midak yang diadaptasi menjadi sebuah film Meksiko yang dibintangi oleh Salma Hayek. Novel Anak-anak Gebelawi pada tahun 1999 adalah salah satu karya Najib Mahfud yang terbaik. Namun dilarang beredar di Mesir karena dianggap menghujat karena menggambarkan Allah dan agama-agama Abrahamik, monoteistik, Yudaisme, Kristen, dan Islam. Pada 1989, setelah dikeluarkannya fatwa murtad terhadap Salman Rushdie, seorang teolog Mesir yang buta,
Omar Abdurrahman mengatakan kepada seorang wartawan bahwa andai kata Mahfud telah dihukum karena menulis novel ini, Rushdie tentu tidak akan berani menerbitkan novelnya. Syekh Omar selalu mengatakan bahwa ini bukanlah fatwa, tetapi pada 1994, para ekstremis Islam yang percaya bahwa itu adalah sebuah fatwa, berusaha membunuh novelis berumur 82 tahun itu, menikamnya di lehernya di luar rumahnya di Kairo. Mahfuz bertahan dan sejak itu terus-menerus dikawal. Akhirnya pada awal 2006, novelnya diterbitkan di Mesir dengan pengantar yang ditulis oleh Ahmad Kamal Abu Al-Majid. Pemain trompet dan komponis Amerika Serikat Dave Douglas memberikan judul kepada sebuah lagu dalam albumnya tahun 2001, Witness Mahfud. Musik sepanjang 25 menit itu menampilkan penyanyi Tom Waits yang membacakan kutipan dari karya-karya Najib Mahfud. Karena dukungannya yang vokal terhadap upaya perdamaian Presiden Anwar Sadat di Camp David bersama Israel. Buku-bukunya dilarang di banyak negara. Hal ini berubah setelah ia memperoleh penghargaan Nobel. Karya-karya Najib Mahfud antara lain yang pertama, Mesir Lama pada tahun 1932 dalam bahasa Arab Misrul Qadimah. Kemudian yang kedua, Bisikan Kegilaan tahun 1938 Hamzul Junun. Yang ketiga, Ajikan Nasib tahun 1939 Absul Aqdar. Yang keempat, Rodopis dari Nubia tahun 1943 Radopis. Yang kelima, Perjuangan Tiba pada tahun 1944 Kifahit Tiba. Yang keenam, Kairo Modern pada tahun 1945 Al-Qairo Al-Jadida. Yang ketujuh, Khan Al-Khalili pada tahun 1945 Khan Al-Khalili. Yang kedelapan, Lorong Midak pada tahun 1947 Zuqaqul Midak. Yang kesembilan, Fata Morgana Ta'as Sirab. 10, Awal dan Akhir pada tahun 1950. Yang ketiga ada trilogi Kairo yang terdapat 3 seri. Yang pertama adalah Lorong Istana pada tahun 1956, Istana Hasrat tahun 1957, Jalan Gula pada tahun 1957. Kemudian ada karya yang berjudul Anak-anak Gebilawi pada tahun 1959, Aulad Harotina. Yang ke-13 Pencuri dan Anjing-anjing pada tahun 1961, Al-Laswal Kilab. Yang keempat Burung Puyuh dan Musim Gugur pada tahun 1962, As-Siman wal Kharif. Yang ke-15 Dunia Allah tahun 1962, Dunia Allah. Yang ke-16 Zabalawi pada tahun 1963. Yang ke-17 Pencarian pada tahun 1964, At-Tariq. 18 Pengemis pada tahun 1965. Yang ke-19 Terdampar di Nil pada tahun 1966, Sarsara Fauqan Nil. Ke-20 ada Miramar pada tahun 1967, Miramar. Ada Cermin 1972, Al-Karnak 1974, Tuan Yang Terhormat tahun 1975, The Hafiz pada tahun 1977, Cinta dan Hijab 1980, Malam dan Siang Arab tahun 1981, Madah Perkawinan pada tahun 1981, Perjalanan Ibnu Fatumah pada tahun 1983, Akhenatin yang tinggal dalam kebenaran tahun 1985, dan yang terakhir ada Air Mancur dan Kubur pada tahun 1988. Kemudian poin kelima ada pengertian kalam insya'i thalabi. Menurut bahasa, lafaz al-insya adalah permulaan menjadikan, sedangkan menurut istilah, yaitu lafaz yang zatiyahnya tanpa memandang kandungan makna yang menetap pada insya, tidak dapat dinisbatkan kepada benar dan dusta. Dalam syarah Hilyatul Al-Lub Al-Masun, kalam insya'i dibagi menjadi 2 macam, yaitu kalam insya'i thalabi dan kalam insya'i ghairu thalabi. Kalam insya'i thalabi adalah kalimat yang menghendaki makna yang diharapkan yang belum tercapai atau terjadi menurut keyakinan mutakalim pada waktu menghendaki tuntutan itu atau pada waktu kalimat itu diucapkan. Mengapa? Karena tidak patut seseorang mengharapkan perbuatan yang sudah tercapai, maka dilarang menggunakannya untuk beberapa makna yang hakiki. Dari bentuk-bentuk tersebut haruslah tumbuh makna yang sesuai dengan kondisi seperti mengharapkan kekekalan iman dan takwa. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala pada surah An-Nisa ayat 136 yang berbunyi, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab
atau Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Jika perbuatan diharapkan itu tidak dapat tercapai, maka harapan itu dinamakan tamanni. Bila dapat tercapai, ada kalanya tercapainya itu dalam gambaran suatu perkara dalam hati, maka dinamakan istifham, dan ada kalanya terwujud dalam kenyataan. Bila itu berupa harapan, meninggalkan perbuatan, maka itu disebut nahi, dan bila terwujudnya perbuatan, maka kalau dengan salah satu huruf nida disebut nida atau panggilan. Sedangkan kalau tanpa dengannya disebut dengan amar. Dengan demikian, makna tolab, tuntutan atau harapan dalam penelitian ini terbatas pada 5 hal tersebut, sebab 5 hal itulah yang mempunyai kekhususan dari kehalusan nilai sastra. Kalam syai' tolabi memiliki beberapa bentuk, diantaranya yang pertama ada amar, yaitu kalam yang menuntut pekerjaan atau perintah, contoh aqimus shalah. Yang kedua ada nahi, yaitu kalam yang menuntut cegahan atau larangan, contoh la taqrabuz zina. Yang ketiga ada doa, yaitu menuntut pekerjaan disertai rasa rendah diri, memohon kepada atasan, contoh Rabbana ighfir lana. Yang keempat ada nida, yaitu kalam yang menuntut adanya respon dari adanya panggilan. Ya ghiyasul mustaghin. Yang kelima ada tamanni, yaitu kalam yang menuntut atau mengharapkan sesuatu yang dianggap baik walaupun mustahil terjadi, contoh laitali fahjumala. Yang keenam ada istifham, yaitu kalam yang minta jawaban atas pertanyaan, contoh falaula nafara min kulli firqah. Contoh-contoh kalam insya. Yang pertama, cintailah orang lain sebagaimana kamu mencintai dirimu. Yang kedua, di antara fatwa Al-Hasan radhiyallahu an adalah la tatlabu minal jazai illa biqadri ma sana'ta. Janganlah kau menuntut balasan kecuali senilai apa yang kamu kerjakan. Abu Thayyib berkata, yang artinya perhatikanlah, hari ini tidak ada seorang pun yang mencela Saifud Daulah. Semoga seluruh manusia menebusnya dengan pedang-pedang yang paling tajam. Hasan bin Sabit berkata, yang artinya, semoga syairku dan burung itu memberitahukan kepadaku apa yang terjadi antara Ali dan Ibnu Affan. Kemudian Abu Thayyib berkata, yang artinya, orang yang bagi kami sulit berpisah dengan mereka, apapun yang kami dapatkan setelah perpisahan denganmu adalah tidak ada bagi kami. Kemudian As-Simah bin Abdullah berkata, yang artinya, demi diriku, alangkah baiknya bumi yang tinggi itu dan alangkah indahnya sebagai tempat beristirahat di musim panas dan musim semi. Kemudian Al-Jahiz berkata dengan kitabnya, yang artinya, setelah itu maka sebaik-baiknya pengganti dari ketergelinciran adalah berdalih, dan sejelek-jeleknya pengganti dari tobat adalah terus-menerus melakukan maksiat. Al-Habib Habibullah bin Thahir berkata, yang artinya, demi usiamu, kekayaan itu tidak dapat diperoleh dengan akal, sebagaimana akal pun tidak dapat diperoleh dengan harta. Zurrahmah berkata, yang artinya, barangkali cucuran air mata itu dapat menjadi penawar kerinduan atau dapat menyembuhkan kegelisahan dan kesusahan yang memenuhi dada. Dan yang terakhir, seorang penyair berkata, yang artinya, barangkali orang yang meminta kepadamu suatu permintaan di hari ini mempunyai kebutuhan ketika engkau tidak melayaninya. Dikhawatirkan keadaannya berbalik, besok adalah hari untuknya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.